Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Kiai Quraisy Shihab mendapat penghargaan dari pemerintah Mesir. Sumber saya dari YouTube. Jadi Kiai Quraisy Shihab mendapat penghargaan dari pemerintah Mesir terkait masalah agama Islam. Dan ada teman yang mendapat penghargaan tersebut tentu karena jasa-jasanya mungkin banyak di Indonesia ini terkait dengan pelaksanaan agama Islam di Indonesia ini. Dan Kiai Quraisy Shihab ini langkahnya sejalan. Kalau saya lihat, Quraisy Shihab ini langkahnya cukup baik, sejalan dengan pemerintah Indonesia yang sifatnya nasionalis dan toleran sesama peluk agama yang berbeda sesuai dengan falsafah Pancasila. Jadi saya lihat dia pernah juga berbicara dengan seorang pastor yang menyatakan bahwa hubungan antara agama Islam maupun sesama dengan agama Kristen dan agama yang berbeda, dia sangat mendukungnya. Jadi dia sangat baik dia terkait dengan falsafah negara Indonesia, falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Terkait juga ini nanti sebagai negara dan positif untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi kebijakan-kebijakan daripada Quraisy Shihab ini yang sifatnya baik, tetapi ada juga yang menentang kebijakannya tersebut, tidak dapat menerima dan ditentang oleh masyarakat. Banyak keinginannya untuk menciptakan keadaan negara Indonesia baik, tetapi justru mendapat tantangan dari masyarakat, antara lain keinginan kelompoknya. Dia seperti ingin menyatukan antara kelompok Islam Sunni dengan kelompok agama Islam Ahmadiyah. Mendapat tanggapan negatif, datangnya dari kelompok agama Islam Sunni tidak mau menerimanya. Apa alasannya saya kurang tahu jelas. Di samping itu masih ada lagi kata pandangannya tidak diterima oleh masyarakat. Padahal tujuannya sebenarnya baik. Seharusnya setiap agama yang harus menghargai agama yang lain, sama agama. Apa saja yang harus menghargai itu? Harus menghargai sesama agama Islam. Seperti agama Islam aliran Sunni dengan agama Islam Ahmadiyah dengan agama Islam Syiah. Seharusnya demikian. Dan juga menghargai perbedaan agama antara agama Kristen dan agama Katolik dan sebagainya. Harus saling menghargai. Dan juga menghargai perbedaan agama antara agama Islam dengan agama Kristen dan agama yang lainnya, termasuk agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Seharusnya demikian. Karena apa? Negara kita ini janganlah kita lihat perbedaan-perbedaan agama itu. Apalagi agama ini sudah diakui di negara Indonesia ini dan sudah rata-rata sudah ratusan tahun ada di Indonesia ini. Dan kita harus menciptakan kebersamaan walaupun satu sama lain itu ada berbeda soal ajarannya, soal nabi-nabinya dan lain sebagainya. Ya biarlah masing-masing menghormati agamanya itu. Dan juga jangan mencampuri agama yang lain itu. Sehingga agar kita bisa bersatu. Kalau kita memaksakan ajaran agama kita kepada orang lain, pasti tidak mau menerima. Demikian juga agama lain, kalau dipaksakan ajarannya kepada agama yang lain, agama kita, pasti kita tidak menerima. Karena setiap agama itu sudah punya cara-cara dan nabi-nabi dan juga cara-cara juga bagaimana cara pelaksanaan agama itu masing-masing sudah punya. Ada berbeda-beda sedikit kalau sesama dia agamanya, umpamanya sama agama Islam.
Pasti ada perbedaan antara pelaksanaannya antara dan asas-asas daripada Al-Qur'annya itu juga pasti ada berbeda. Antara lain antara Sunni, agama Islam Sunni dan agama Islam Ahmadiyah dan agama Islam Syiah, ada saja perbedaannya satu sama lain. Jadi tidak bisa dipaksakan satu sama lain itu. Ya kita tidak boleh kalau memang itu sesuai ajarannya walaupun namanya bersama, ya kita harus menerima. Karena di dunia ini banyak sekte-sekte daripada agama itu. Katanya sekte-sekte daripada agama Kristen saja ada berapa puluh ribu tuh. Islam pun demikian. Jadi banyak, apalagi di Amerika paling banyak sekte-sekte. Jadi inilah saya bilang, dan kita harus bersatu menghadapinya itu sesuai dengan landasan sesuai pandangan hidup Indonesia itu ya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh kita memaksakan kehendak agama kita atau ajaran kita kepada ajaran agama yang lain. Demikian juga ajaran agama lain tidak boleh paksakan sama kita. Apapun alasannya tidak akan bisa itu terjadi kalau menyatukan pandangan masalah ajaran, asas-asas atau mazhab daripada agama itu. Karena satu sama lain itu ada perbedaannya dan saling menghormatinya. Jadi ini mari kita dukung. Kalau saya melihat langkah Quraisy Siap ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, perlu mendukungnya guna terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang baik dan positif, sehingga terjadi positif, tidak ada pertentangan masalah agama, baik soal ajaran-ajarannya, baik soal cara-caranya dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.